Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku bersuka, Tuhan, karena Tuhan selalu ada bersamaku, berjalan bersamaku, bersama keluargaku, bersama jemaat-Mu, Tuhan. Kami percaya di tahun yang baru Tuhan menyertai hari-hari kami, berjalan bersama-Mu menuju jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Engkau yang menunjukkan jalan kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan Allah yang berdaulat dalam hidupku, Bapa yang kekal,
Allah yang perkasa. Selama-lamanya ku mau terus bersyukur, berseru, mengandalkan Engkau Tuhan. Walau kami berjalan di tahun yang baru, kami tidak takut, karena ada Tuhan yang berjalan bersama kami, menuntun kami semua. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di dalam hidupku Tuhan, terjadi di dalam hidup keluargaku, terjadi di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Di tahun yang baru dituntun selalu oleh-Mu Bapa. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang benar, Allah yang hidup, menyertai hidup kami semua. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun kami sepanjang tahun 2022, Allah yang membuka tahun 2023. Dan kami percaya orang yang takut akan Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Saat ini Tuhan mengawali tahun 2023. Kami berdoa supaya tangan-Mu itu yang memegang kami, menuntun kami, mengarahkan kami, dan sekaligus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, selamat tahun baru tahun 2023 dengan berbagai macam prediksinya, dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan di dalamnya. Dari tahun kemarin sudah banyak prediksi tentang tahun 2023. Mengatakan akan tahun menjadi tahun yang gelap, tahun dengan penuh tantangan, tahun dengan penuh banyak badai. Tapi dalam tahun-tahun seperti itu, musim-musim apapun dalam kehidupan kita, memulai tahun ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu bagian firman Tuhan
Dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35. Satu bagian yang mengingatkan kita, mengajar kita, mengarahkan kita kembali untuk memasuki, menjalani tahun 2023 dengan semangat dari Tuhan. Jangan hilang semangat karena kita baru di awal dari tahun. Prediksi bisa kita dengarkan, semua ketakutan-ketakutan pun kita bisa amati. Namun mari kita kembali pada firman Tuhan karena firman Tuhan itu membangkitkan kekuatan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Dari terjemahan dari ESV berkata begini. Therefore do not throw away your confidence which has a great reward. Alkitab mengajar kita do not throw away your confidence. Apa yang saya mau sharingkan pada hari ini, do not throw away your confidence. Banyak orang hari-hari ini bahkan memasuki awal tahun ini kehilangan kepercayaan, kehilangan confidence. Memasuki menjejak kaki di awal tahun dengan kaki gemetar. Tidak ada confidence. Tidak ada lagi kepercayaan seperti kata Ibrani. Jangan engkau melepaskan kepercayaanmu. Dan banyak orang sedang kakinya gemetar karena dikuasai oleh ketakutan. Melihat prediksi-prediksi seperti kabut tebal, seperti angin puting beliung. Dan bagian ini, kalau Bapak Ibu dan saya menghadapi musim bergolak, musim berkabut, dan tidak ada confidence, kita bahkan akan hancur sebelum menjalaninya. Sebabnya kita berkata, therefore do not throw away your confidence. Karena diberi janji, which has a great reward. Ada great reward. Upah yang besar. Bukan hanya upah, tapi great reward. Bapak Ibu, ada banyak orang tahun kemarin sudah kehilangan confidence. Khususnya berkaitan biasanya dengan doa. Sudah berdoa, doa, berharap. Tapi hasilnya zero. Dan bahkan mengecewakan. Seperti ada seorang ibu yang pada waktu saya konseling bilang begini, Tuhan itu PHP. Pemberi harapan palsu. Saya sudah berdoa. Bahkan anaknya bilang begini, buat apa saya doa sampai nungging-nungging? Buat apa saya doa sampai nangis-nangis meratap-ratap pada Tuhan? Kalau toh ternyata hasilnya adalah mengecewakan. Itu sebabnya ibu ini berkata, Tuhan itu PHP. Pemberi harapan palsu. Saya sudah percaya, sudah berharap. Tapi hasilnya, kenapa seseorang kecewa antara harapan dengan realitas tidak berjumpa. Ambillah contoh ibu tadi, dia berharap, sangat berharap. Karena dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan mulai nampak. Dan imannya bangkit luar biasa. Sehingga dia punya harapan besar, suaminya sembuh. Semakin berharap, berdoa seperti kata anaknya tadi. Doa sampai nungging-nungging. Realitasnya suaminya meninggal. Harapannya suaminya sembuh, realitas meninggal. Gap atau kesenjangan itulah yang menimbulkan kekecewaan. Memasuki tahun 2023 ini banyak orang memasukinya dengan kecewa, dengan hilang harapan. Sudah tidak lagi yakin. Itu sebabnya menarik sekali di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 kisah tentang seorang janda dengan hakim yang lalim. Tidak perlu dijelaskan secara rinci ayat demi ayat sehingga kita kehilangan yang utamanya. Sementara yang utama kuncinya bukan di ayat 2 sampai ayat 8. Karena ayat 2 sampai 8 itu berisi tentang ilustrasi, perumpamaan yang Kristus ingin jelaskan. Justru kuncinya di ayat pertama dari Lukas 18.
Kristus mengatakan dia memberikan perumpamaan itu untuk menegaskan. Jadi perumpamaan itu tujuannya hanya untuk menegaskan apa yang ingin ditegaskan oleh Kristus. Yaitu kata Alkitab supaya mereka selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Atau always to pray and not lose heart. Atau lost confidence. Memasuki tahun ini banyak orang lose heart. Udah bosan. Lose confidence. Gak ada lagi percaya diri. Gak ada lagi satu keyakinan. Karena kekecewaan atau perjalanan yang sudah dilaluinya di beberapa waktu yang kemarin. Sementara Lukas mengatakan selalu berdoa. Always to pray. Always. Selalu. Dan not lose heart. Memasuki tahun ini kalau kita lose heart atau lose confidence, kita tidak punya kekuatan. Izinkan renungan ini mengingatkan kita kembali seperti kata Matius 7 ayat 7. Yang Tuhan memberikan satu bagian di ayat itu mengatakan, minta maka akan diberi. Cari, kamu akan mendapat. Ketok pintu, pintu akan dibukakan. Ask, seeking, mencari, dan kemudian knock. Memang kalau disingkat ask itu kan asking, S-nya seek, kemudian K-nya knocking. Tapi sebenarnya kesimpulan dari ayat itu sebenarnya ingin mengajar kita supaya keep asking. Keep asking, terus meminta, terus mengetok pintu, dan jangan berhenti. Keep asking. Terus memohon. Tidak kehilangan confidence. Tetap memiliki keyakinan, kepercayaan. Khususnya ketika kita menghadapi situasi atau doa-doa yang tidak terjawab. Pada waktu kita menghadapi kondisi-kondisi doa tidak terjawab. Keep asking. Keep knocking. Keep seeking. Tidak kehilangan confidence. Tidak lose heart. Tidak bosan. Dalam hidup itu, hidup kita ini sebenarnya ada grand rules. Atau aturan-aturan dasar. Kalau suka olahraga basket, ada aturan dasarnya. Kita nggak boleh main sesukanya. Kita sukanya dari awal bola ditenteng sampai dimasukkan. Nggak boleh. Ada grand rules-nya, ada aturan-aturannya. Kalau kita terus tenteng begitu, fall, salah, ada kesalahan dan harus kemudian permainan harus dilanjutkan dengan mengikuti peraturan-peraturan dasar. Demikian juga dalam doa. Itu sebabnya Lukas pasal 11 ayat 1 para murid bertanya pada Tuhan, ajari kami berdoa. So simple Bapak Ibu memasuki tahun ini. Message-nya adalah do not throw away your confidence. Khususnya berkaitan tentang doa. Kemarin-kemarin kita marah karena doa tak terjawab seperti ibu tadi, Tuhan PHP. Pemberi harapan palsu yang didoakan ternyata tidak menjadi seperti apa yang diinginkan. Do not lose heart. Do not lose your confidence. Don't throw away. Keep asking. Keep seeking. Keep knocking. Khususnya di saat-saat doa kita enggak terjawab. Ada beberapa bagian yang saya ingin sharing berkaitan tentang doa. Bapak Ibu, banyak orang menjadikan doa itu seperti panic button. Tombol pada waktu emergensi. Kan kalau ada naik lift, itu kan ada tombol emergensi atau kita mau parkir, tiket nggak keluar-keluar, di situ ada tombol emergensi. Dan tidak salah, tetapi banyak orang menjadikan doa itu hanya sekedar emergency button, tombol emergensi. Kalau emergensi saja teriak-teriak sama Tuhan.
Sementara doa itu harusnya menjadi lifestyle. Coba kalau misal ada suami istri, ngobrolnya kalau pas waktunya emergensi saja. Hari-hari nggak ngobrol. Tapi pada waktu mungkin anak misal jatuh atau anak ngalami apa, baru kita ngobrol sama pasangan. Itu namanya ngobrol pada waktu emergensi saja. Dan tidak jarang banyak orang Kristen menjadikan doa itu seperti emergency button. Tombolnya emergency tekan, harus minta segera jawaban seperti kalau tiketnya nggak keluar-keluar, ada tombol emergency supaya berharap segera ada penolongnya datang. Ya nggak salah berteriak dalam masa emergency, apalagi alamannya betul. Tetapi lebih dari semuanya Bapak Ibu, jadikan doa itu gaya hidup, lifestyle. Lifestyle. Bukan hanya sewaktu-waktu emergency kita perlu Tuhan. Teriaknya pada waktu perlu Tuhan. Tapi at the restnya bagaimana kita? Lifestyle. Makanya kata 1 Tesalonika 5, 16 sampai 18 itu nasihat yang sangat praktis. Kata Alkitab, itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita ingin melakukan kehendak Allah. Dan jelas sekali, sederhana nasihatnya, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan bersukacitalah senantiasa. Memasuki tahun 2023 ini, ayo kita bersukacita senantiasa. Rejoice always. Saya bukan berarti meniadakan kesedihan ketika ditinggal orang yang kita kasihi. Kita tidak bergembira karena peristiwa itu. Tetapi melewati masa-masa itu. Dalam kondisi seperti itu, kita tidak kehilangan sukacita kita. Rejoice always. Tapi kemudian yang kedua dikatakan, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Tetaplah berdoa. Kalau terjemahan bebasnya artinya pray without ceasing itu artinya doa gak ada henti-hentinya. Ilustrasi ya. Kalau saudara masa-masa pandemi kemarin kalau ada yang batuk-batuk ya. Kalau batuknya cuma ada stopnya, ada jedanya. Tapi ada orang Jawa bilang, wih batuknya ngikil, tahu ngikil. Batuk tanpa henti. Gak ada berhentinya, gak ada jedanya. Itulah pray without ceasing. Doa gak ada hentinya. Kalau dalam saya bahasakan, doa ngikil. Batuk ngikil, waduh batuknya terus. Harusnya doa seperti itu. Pray without ceasing. Terus kemudian mengucap syukur dalam segala hal. Thanksgiving bukan for, tapi in all circumstances. Thanksgiving, mengucap syukur bukan for, bukan untuk kegagalan kita, untuk masalah kita, bukan. In all circumstances. Walaupun hari-hari kemarin ataupun hari ini kita mengalami berbagai macam musim, prediksi, kabut tebal, segala situasinya. Alkitab berkata, give thanks in all circumstances. Bukan give thanks for, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Jadi jangan lepaskan, jangan buang confidence kita. Khususnya berkaitan tentang doa. Doa itu lifestyle. Bukan hanya sekedar waktu emergensi. Ayo kita bangun. Tahun 2023 ini menandai tahun ini dengan banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, segala sesuatunya akan jatuh di line-nya, di garisnya, di tempatnya. Doa. Jadikan itu lifestyle. Yang kedua, miliki hati nurani yang murni. Karena setiap kali kita berdoa sebenarnya mengizinkan Allah meneliti hati kita. Saya akan ajak Bapak Ibu membuka bagian kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-22 dikatakan begini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 21.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai confidence. Kalau hati nurani kita tidak menuduh kita punya confidence, punya keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Saya baca lagi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita punya confidence, punya percayaan dan keberanian untuk percaya mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nurani murni. Di dalam Markus 11 ayat 25 mengatakan, kalau kamu bawa kurban persembahanmu, kalau kamu menghadap Allah, kamu teringat sesuatu pada saudaramu, kata Alkitab, ampuni dulu. Selesaiin dulu, ampuni dulu. Jadi mendatangi Tuhan, itu menjadi kesempatan Allah meneliti hati kita. Kita ingin mengalami pertolongan dari Tuhan, tapi di waktu bersamaan kita menolak untuk taat pada firman-Nya. Memasuki, melewati, menjalani 2023 dengan berbagai macam prediksinya. Kita miliki, memasuki, melewati dengan hati nurani murni. Datang di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman yang paling sederhana. Roh Kudus bilang apa? Firman Tuhan bicara apa? Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu dibereskan. Minta ampun, bertobat. Kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan semakin tarik diri, tapi semakin mendekat pada Tuhan. Dan yang terakhir, walaupun ada peraturan-peraturan yang lain, tapi saya ingin mendorong Bapak Ibu semua. Do not throw away your confidence. Dan kaitannya dengan doa. Memenuhi hidup kita dengan doa dan doa jadi lifestyle. Dan kedua, mengizinkan memiliki hati nurani yang murni. Datang di hadapan Tuhan, Roh Kudus memberitahu. Kalau setan mendakwa dan kalau itu ada alasannya, jadi banyak orang pada waktu setan mendakwa dia hanya tengking-tengking, tolak-tolak. Tetapi kalau ada reasonnya dan reasonnya kita tidak bereskan, tidak diurusin, nurani kita akan terus nuduh kita. Itu sebabnya kalau kita datang bertobat di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil akan mengampuni kamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kalau kau sudah mengaku, jadi dosa yang tidak diselesaikan. Kalau dosa tidak diselesaikan, setan punya alasan menuduh kita. Kita tengking kayak apapun, karena gak diselesaikan, nurani kita pasti begini, goyang. Sebabnya kata Alkitab, kalau kita, hati kita tidak menuduh kita mempunyai keberanian percaya. Mempunyai confidence untuk percaya bahwa Allah akan mendengar doa kita. Dan doa itu juga minta dalam iman. Minta dalam iman. Kata kitab Ibrani pasal 11 satu ayat hafalan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata New King James berkata begini, iman itu yang dikatakan ada the evidence. The evidence, bukti of things not seen. Evidence, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Contoh sederhana. Saya misal beriman. Minta dalam keluarga saya, dalam rumah tangga, hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera. Iman kan? Beriman, berdoa. Minta keluarga saya hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera. Berarti kalau saya doa dengan dalam iman, saya mengimani keluarga saya hidup dalam rukun dan sejahtera. Perbuatan saya harus mengikuti dong. Inkonsisten kalau saya berdoa minta rumah tangga rukun,
damai sejahtera, tapi saya setiap saat membuat perkara. Membuat gara-gara, ngajak berantem lulu pasangan saya. Ngajak berantem anak-anak saya. Inkonsisten. Jadi kalau kata Alkitab dalam New King James berkata, faith itu adalah the evidence. The evidence. Bukti. Dari segala sesuatu yang things not seen. Saya belum melihat tuh damai sejahteranya, kerukunannya. Tapi karena saya punya iman, evidence-nya saya ngelakuin. Kalau ada situasi, suasana menimbulkan suasana panas, kan saya hidup beriman. Ya saya harus berlangkah, bertindak sesuai yang saya imani. Tahan diri. Saya tahu itu kondisi kalau kita kepingin marah. Memang kita gak bisa marah terhadap pasangan, bisa lah. Tapi karena saya berdoa, minta ada sejahtera dan kerukunan. Nggak saya puas-puasin tuh rasa kemarahan. Tahan diri. Jengkelan. Saya jadi ingat satu kisah sederhana. Satu kali suami saya itu orang lurus. Lurus dalam arti disiplinnya juga tingkat tinggi. Dia tidak boleh bleset. Khususnya kalau dalam sudah jam sekian ditetapkan. Tapi sekarang suami saya punya banyak space untuk bisa paham bahwa pasangannya tidak bisa mengikuti secara lurus. Harus jam 7. Satu kali saya masih ingat waktu anak-anak masih kecil-kecil. Dan kemudian saya kalau bangun juga lebih pagi dari suami saya. Selain doa, nyiapin makanan supaya pada waktu sekolah anak-anak bawa makanan atau tepak itu ya. Bawa makanan kecil untuk dibawa dan makan siangnya. Udah saya siapin capek semua. Saya buru-buru mandi, nggak sempat bedakan. Biasanya bedakannya dalam mobil. Yang saya ingat saat itu, ini kisah lama ya. Dan dimana proses itu bisa dialami oleh siapa saja. Sederhana kisahnya. Jadi pada waktu di mobil mungkin suami saya udah jengkel. Nunggu terlalu lama, jamnya udah lewat 5 menit. Dia bilang begini, masa sih gak bisa jam 7. Wah di mobil biasanya suami saya gak kayak gitu. Dia marah. Dia bilang jam 7 lebih gini. Wah di mobil tuh marah. Hati saya dongkol. Saya mau nyaut. Saya nyaut gini. Enak aja kamu ngomong, bangun lebih pagi juga saya masak, saya nyiapin makanan, bahkan bedakannya aja gak sempat. Kamu cuma bangun pagi doa habis gitu nunggu di mobil, saya kalang kabut. Maunya itu jawabnya begitu, tapi di mobil kalau berantem gawat. Saya tahan tapi udah sampai di leher, dongkol saya, marah saya. Sampai di kantor. Suami saya di ruangannya, saya di ruangannya. Di situ saya marah. Tuhan kok kayak gini? Kenapa dia gak bisa paham hal sederhana seperti ini? Saya dengar Roh Kudus. Buka Efesus pasal 5. Saya nyaut. Udah tahu isinya. Pasti ya istri-istri tunduklah pada suami. Udah tahu Tuhan. Buka. Saya gak mau buka. Gak pernah menang kan kalau dengan Roh Kudus saya buka. Walaupun saya tahu isinya. Tapi menarik ketika saya baca, istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat pada Kristus. Saya sudah baca berulang-ulang bahkan hafal. Tapi pada saat itu kata-kata jemaat seperti jemaat pada Kristus seperti melompat. Mudah bagi saya sebagai jemaat tunduk pada Kristus, mudah. Seperti itulah tunduk saya dan menghormati suami saya. Saya langsung bilang, Tuhan, saya menghormati suami saya. Dia kepala saya. Saya doa di ruangan saya. Tidak seberapa lama tiba-tiba telepon antar ruang itu bunyi. Diririt, diririt. Itu biasa gitu kalau antar ruang. Saya pikir pagi-pagi siapa ya cari saya angkat. Dari seberang ada kata-kata begini, Skat, pasti suami saya. Karena dia manggilnya Skat, Skati. Skat, sorry ya tadi. Saya gak bayangkan suami saya bukan tipikal orang yang mudah say sorry. Sorry ya tadi. Waduh saya nangis. Begitu cepatnya. Berdoa dalam iman. Kita ngimani apa, tindakan kita harus sejalan. Kalau tidak iman kita rukun, tapi tindakan kita bikin perkara melulu, bikin minta berantem melulu, inkonsisten. Dan saya mengakhiri dengan satu ilustrasi yang sering saya juga ceritakan.
seorang perenang selat bernama Florence Chadwick di tahun 1950-an. Saya suka sekali kisah ini, ngajari saya khususnya untuk tidak mudah nyerah. Florence Chadwick ini perenang selat, bukan perenang 100 meter, 400 meter, perenang selat. Jadi pada waktu itu dia akan menaklukkan selat yang menghubungkan Pulau Catalina dengan pantai California. Dia sudah latihan begitu rupa dan singkat kata yang ditulis adalah dia udah berenang 15 jam. 15 jam tanpa henti, 15 jam. Dia disemangati oleh pelatihnya dan juga mamanya, terus Florence. Hari itu musim kabut tebal sekali, kabutnya tebal sekali dan dingin. 15 jam berenang, berarti staminanya luar biasa. Tetapi dalam waktu yang ke-15 jam dia sudah berenang, dia kelelahan karena dia tidak bisa melihat pantai California. Karena tertutup kabut yang sangat tebal. Dia berupaya untuk nyerah. Kemudian pelatihnya bilang, Florence jangan, kurang bentar lagi. Kurang sebentar lagi jaraknya. Mamanya juga bilang, Florence jangan, Florence. Terus Florence. Tapi Florence menyerah akhirnya. Akhirnya bantuan datang. Dia didiskualifikasi. Dan pada waktu sampai di tepi pantai California jaraknya hanya 800 meter. 800 meter tidak sebanding dengan 15 jamnya. Dan Florence berkata begini. Saya tidak membela diri, tetapi kenapa saya tidak bisa menyelesaikan? Karena saya tidak bisa melihat batas pantai California. Saya tertutup semuanya dengan kabut yang sangat tebal sehingga saya tidak bisa melihat batas akhirnya. Kisah ini memberikan satu kekuatan pada diri saya dan kita semua. Tahun 2023 bisa diprediksi dengan kabut yang sangat tebal, gelap katanya. Tetapi saya percaya justru dalam kegelapan itulah terang Tuhan sinarnya semakin kelihatan. Tapi ada nasihat di situ. Don't throw away your confidence. Florence karena kabut yang sangat tebal dan tidak tahu batas kapan dia sampai di tepian California. Dia nyerah. Don't give up. Don't lose heart. Saat ini, jalani tahun 2023, kembali dengan semangat, dengan confidence, dengan percaya. Jangan digerogoti oleh kekecewaan yang kemarin. Kau merasa bahwa Tuhan tidak menjawab aku. Tapi mulai tahun ini dengan doa itu menjadi lifestyle, bukan emergency button, bukan tombol emergency. Bang, bukan dengan Tuhan. Kepada orang yang karib kata kitab Mazmur, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya. Bangun jadi lifestyle. Dan juga kita doa. Jangan berhenti. Doa terus menerus. Miliki hati nurani yang murni. Dan doa dalam iman. Yakin, percaya. Penyertaan Tuhan itu menyertai kita. Yakin, percaya. Dia tetap melakukan keajaiban dan mujizat. Yakin, percaya. Di masa-masa musim apapun, Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Engkau hadir pada waktu kami datang
saat ini sedang mengikuti Secret Place ini, dimanapun kami ada, Allah memanifestasikan kehadirannya. Dan sebagaimana tangan Allah yang kuat, yang menyeberangkan kami masuk ke tahun 2023. Tangan yang kuat yang tak pernah lelah menopang kami. Sebabnya Tuhan saat ini, dengan semua mungkin kekecewaan, kemarahan, kami singkirkan. Kami kembali Tuhan dengan confidence. Kami tidak mau membuang kepercayaan kami. Kami tidak mau melepaskan confidence kami. Kami mau tetap mendatangi Tuhan. Di dalam kabut yang sangat gelap, justru kami mau menempel kepada Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Yang mata kami terbatas sejauh panca indera melihat. Tapi mata Allah tahu sampai kepada kekekalan. Sebabnya saat ini Tuhan berdoa, Engkau meneguhkan, menguatkan setiap kami. Menjalani tahun 2023, memohonkan tangan Allah yang luar biasa kuat itu memegang kehidupan setiap kami. Kalau ada tangan sudah mulai letih lesu, lututnya sudah mulai goyah. Saat ini kami berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibangkitkan kembali. Tangannya diteguhkan kembali, lututnya dikuatkan kembali. Kembali bangkit harapannya. Buat mata hati kami terang. Supaya kami bisa melihat pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan kalau ada sudah mulai putus asa. Bahkan berupaya untuk mengakhiri hidup dalam ketakutannya melewati tahun 2023. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dengan otoritas nama dan segala nama. Kami mematahkan segala macam roh keputusasaan, roh bunuh diri. Kami mematahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan hadirlah kekuatan-Mu. Membangkitkan kembali harapan dan iman. Kami mematahkan segala macam panah-panah berapi daripada si jahat. Kami berkata pada diri kami dan lingkungan kami dan kondisi kami dan keadaan kami. Bersama dengan Allah. Kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Walaupun minyak dan tepung serba sedikit. Tetapi ketika melakukan firman. Tunduk kepada firman. Elia tipologi Anda adalah Allah. Tipologi Allah. Dan janda itu melakukannya. Dan Allah memelihara di musim paceklik. Berdoa berikan hikmat bagi setiap kami. Berikan keteguhan dalam hidup setiap kami. Dan tidak kehilangan semangat untuk terus berdoa. Doa menjadi lifestyle. Gaya hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan kami aman dalam-Mu. Berkati setiap kami Tuhan menjalani tahun 2023. Kami menjalani dengan semangat daripada Tuhan. Tuhan menguatkan kehidupan setiap kami. Tuhan juga melakukan mujizat demi mujizat. Engkau berkati pekerjaan, perusahaan, kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Kami yakin Tuhan menyertai kami. Tuhan terima kasih untuk saat ini. Kami jalani tahun 2023. Dengan iman dan percaya. Diberkatilah Bapak Ibu semuanya. Diberkatilah dengan kekuatan daripada surgawi. Memulai tahun 2023 dengan satu keyakinan. Kristus tidak berubah. Baik kemarin maupun selama-lamanya. Mujizatnya tidak berubah. Keajaibannya tidak berubah. Dia Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan Kristus Yesus. Kami mengucap syukur pada saat ini. Di dalam berkat nama-Mu kami menaikkan doa kami. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.